Kelompok Hizbullah mengumumkan pasukannya melancarkan serangan roket terhadap pangkalan intelijen militer Israel di dekat Tel Aviv pada Selasa 1 Oktober. Otoritas Israel melaporkan salah satu proyektil dari Lebanon menghantam jalanan dan memicu korban luka. Dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa 1 Oktober 2024, Hizbullah menyebut serangannya menargetkan pangkalan Glilot yang menjadi markas unit intelijen militer Israel, unit 8200, dan menargetkan markas besar Badan Intelijen Mossad. Sirine peringatan serangan udara terdengar di Israel bagian tengah pada Selasa 1 Oktober waktu setempat. Dengan jurnalis AFP yang ada di lapangan melaporkan suara rentetan ledakan di kota Tel Aviv. Militer Israel dalam pernyataannya menyebut sejumlah proyektil telah ditembakkan dari wilayah Lebanon. Kepolisian Israel melaporkan salah satu proyektil itu menghantam ruas jalanan di dekat pusat kota Farkasen, hingga melukai seorang pria yang terkena serpihan logam dari proyektil tersebut. Satu korban luka itu telah mendapatkan perawatan medis darurat. Serangan lintas perbatasan dari Lebanon itu terjadi ketika Israel melancarkan apa yang disebutnya sebagai operasi darat terbatas di dalam wilayah Lebanon bagian selatan dan menargetkan Beirut bagian selatan. Militer Tel Aviv juga menggempur Damaskus di Suriah dan jalur Gaza pada waktu yang hampir bersamaan. Pada Selasa 1 Oktober pagi, militer Israel mengumumkan pasukannya yang didukung serangan udara dan artileri melancarkan serangan darat yang terarah terhadap posisi Hizbullah di area pemukiman di sepanjang perbatasan. Disebutkan bahwa target-target yang diserang dalam operasi darat itu dianggap sebagai ancaman langsung bagi warga Israel Utara. Tel Aviv juga memperingatkan warga sipil Lebanon di wilayah selatan negara tersebut untuk tidak berkendara di sepanjang perbatasan. Militer Israel melaporkan sirene berbunyi di Israel Tengah setelah sekitar 5 proyektil terdeteksi melintasi perbatasan dari Lebanon ke negara tersebut. Beberapa proyektil berhasil dicegat sementara sisanya jatuh di area terbuka. Tidak lama setelah serangan tersebut, kelompok Hizbullah dari Lebanon mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bertanggung jawab atas operasi peluncuran misil yang menargetkan unit intelijen militer Israel di dekat Tel Aviv. Namun militer Israel mengatakan bahwa tidak ada perubahan yang dilakukan pada pedoman Komando Front Dalam Negeri terkait situasi ini. Sebelumnya, Hizbullah mengatakan bahwa pihaknya akan terus berjuang melawan agresi Israel di daerah Palestina dan Lebanon. Dalam sebuah keterangan memperingati 1 tahun perang Israel Gaza, Hizbullah menyebutkan bahwa keputusannya untuk menyerang Israel untuk membentuk Hamas dan Gaza adalah sesuatu yang mahal. Hizbullah kembali menargetkan markas intelijen Israel di Tel Aviv pada Selasa 8 Oktober dini hari. Serangan itu berhasil menghancurkan rumah-rumah yang digunakan tentara intelijen militer Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan dini hari itu. Militan Lebanon mengklaim hendak menargetkan pangkalan Glilot milik pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pangkalan Glilot berada di pinggiran Tel Aviv. Rupanya pangkalan itu merupakan rumah bagi unit intelijensinya 8200 IDF. Bahkan pangkalan Glilot bersebelahan dengan markas besar Mossad. Dari video yang beredar terlihat rudal-rudal itu berterbangan di langit Tel Aviv. Sementara Israel mengklaim 5 rudal diluncurkan dalam serangan tersebut. Militer IDF mengaku beberapa rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Serangan itu diluncurkan setahun operasi Banjir Al-Aqsa. Hizbullah kembali menargetkan markas intelijen Israel di Tel Aviv pada Selasa 8 Oktober dini hari. Serangan itu berhasil menghancurkan rumah-rumah yang digunakan tentara intelijen militer Israel. Dilansir dari The Times of Israel, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan dini hari itu. Militer Lebanon mengklaim hendak menargetkan pangkalan Glilot milik pasukan pertahanan Israel. Adapun pangkalan Glilot berada di pinggiran Tel Aviv.
Rupanya pangkalan itu merupakan rumah bagi unit intelijen sinyal 8200 IDF. Bahkan pangkalan Glilot bersebelahan dengan markas besar Mossad. Dari video yang beredar terlihat rudal-rudal itu berterbangan di langit Tel Aviv. Sementara Israel mengklaim 5 rudal diluncurkan dalam serangan tersebut. Militer IDF mengaku beberapa rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Serangan ini diluncurkan setahun operasi banjir Al-Aqsa. Untuk pertama kalinya, perlawanan Islam di Irak menyerang wilayah Israel menggunakan drone canggih. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Video yang dirilis kelompok perlawanan pada Rabu 2 Oktober memperlihatkan para pejuang memegang foto Nasrullah. Di depan mereka ada sebuah drone berwarna hitam yang ditempeli bendera Palestina. Kelompok perlawanan masih belum merinci nama serta kehebatan dari senjata tersebut. Namun drone hitam ini baru pertama kali digunakan untuk menyerang posisi Israel di selatan. Sementara itu menurut laporan Al-Mayadin, drone baru Irak mampu terbang lebih cepat dan berdaya ledak tinggi. Senjata ini juga dirancang untuk bermanuver guna melewati pertahanan udara musuh. Sebuah sumber mengatakan bahwa drone Irak menyusup ke wilayah Israel lewat rute baru yang tidak diduga oleh Zionis. Meski begitu, militer Israel hingga saat ini belum melaporkan dampak infiltrasi drone Irak. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Israel pada Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam video tersebut, Hizbullah menghujani markas intelijen Mossad dan pangkalan Intel Unit 8200 Israel dengan sejumlah peledak. Peledak itu pun meluncur secara serentak dan membuat langit Israel bergemuruh. Hizbullah juga mengklaim serangan itu tepat sasaran dan mengakibatkan korban jiwa. Bahkan di akhir video, Hizbullah menunjukkan adanya seorang pasukan elit yang ditandu usai serangan dari pasukannya itu. Rudal Iran yang diluncurkan ke Israel pada Selasa 1 Oktober malam menghantam jalanan di Tel Aviv. Momen itu terekam dalam kamera dashcam salah satu pengendara. Ledakan yang terdengar pasca jatuhnya rudal membuat pengendara mobil panik. Pasalnya jarak antara mobil dengan lokasi jatuhnya rudal terbilang cukup dekat. Menurut laporan berbagai media, Iran meluncurkan antara 180 hingga 200 rudal, mencakup rudal balistik dan hipersonik. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya pemimpin Hamas dan pemimpin Hizbullah. Iran mengklaim 90% rudal yang diluncurkan berhasil mengenai target, termasuk pangkalan udara Tel Nov dekat Tel Aviv dan pangkalan Netzarim di dekat Gaza. Selain itu, sejumlah pesawat tempur F-35 Israel di pangkalan udara Nevatim juga dilaporkan hancur. Israel mengakui beberapa pangkalan militernya terdampak serangan rudal Iran. Namun, Zionis berdalih kerusakan yang ditimbulkan tidak mengganggu fungsi angkatan udara. Israel juga membantah klaim bahwa pesawat tempur F-35 miliknya hancur diserang Iran. Setelah diserang Iran, Israel kembali dihadapkan dengan situasi sulit. Pada Rabu, 2 Oktober 2024, pabrik senjata besar Inggris yang memasok jet tempur F-35 ke Israel diserang habis-habisan oleh aktivis pro-Palestina. Dalam serangan tersebut, aktivis pro-Palestina menyemprotkan cat merah yang disimbolkan sebagai darah warga Palestina ke ruang steril di pabrik senjata Teledi. Video aktivis pro-Palestina mengobrak-abrik pabrik itu pun telah dirilis melalui media sosial X. Dalam video, tampak para aktivis pro-Palestina menyemprotkan cat, darah, ke ruang steril melalui atap yang dibobol. Mereka pun bersorak saat melakukan aksi pencemaran pabrik senjata Israel tersebut. Dilansir dari TheCanary.com, aksi aktivis pro-Palestina itu mengakibatkan gangguan serius pada produksi komponen jet tempur F-35. Bahkan aksi itu membuat pabrik jet F-35 lumpuh total dalam 12 bulan ke depan.
this factory out of action for up to 12 months and intervene in them slaughtering Palestinian, Lebanese, and Syrian civilians. And so that is why we're here today. Oh shit. No Ford? No Ford? Clean room 2. We're here to shut down Teledyne, a place that makes parts for the F-35 engines that are dropping bombs on Gaza and Lebanon. Clear! 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 This is for your complicity in genocide. We're here to shut this factory down. And uphold international human rights law. This is for being a merchant of death. Duta Besar Rusia untuk Israel Anatoly Viktorov telah mendesak warga Rusia untuk segera meninggalkan Israel. Desakan ini muncul setelah Iran menembakkan 180 rudal ke Israel pada Selasa 1 Oktober malam. Berbicara kepada kantor berita TASS, Viktor mengaku khawatir dengan peningkatan eskalasi di Timur Tengah. Ia tak ingin warga Rusia yang tinggal di Israel terancam, apalagi menjadi korban serangan. Oleh karena itu, Viktorov mendesak warga Rusia untuk segera meninggalkan Israel selagi penerbangan reguler masih tersedia. Di sisi lain, sejumlah maskapai penerbangan Rusia juga telah membatalkan penerbangan di atas Israel, Iran, dan Irak awal pekan ini. Serangan rudal Iran bahkan membuat pesawat tujuan Doha yang membawa wakil Perdana Menteri Rusia berbalik arah. Pesawat tersebut akhirnya kembali ke Moskow pada Rabu 2 Oktober 2024. Adapun serangan rudal Iran ke Israel merupakan balasan atas tewasnya pemimpin Hamas dan Hizbullah. Iran mengklaim 90% dari rudal yang diluncurkan berhasil mengenai target. Sementara Israel mengakui sejumlah pangkalan militernya terdampak serangan, namun tidak sampai mengganggu fungsi angkatan udara.